berbalik menjadi keberpihakan pada Casarius. Kalau konfrontasi dengan Mama harus terjadi, siang itu Jordan begitu percaya diri memasukin rumah besar milik keluarga Alferic yang kini telah dikuasai 99% oleh Casarius. Jordan mengira sudah penuh pertimbangan yang sangat dalam di tiap langkahnya, dengan harapan akan ada kesempatan bertemu atau mungkin melihat tanda-tanda keberadaan Ares, Cassandra, juga seorang pemuda cucu kedua Casarius, yaitu Axel Lucian di rumah itu. Untuk menutupi niat aslinya, Jordan sudah menyiapkan beberapa berkas wacana kerjasama bisnis. Padahal ya, untuk menyelesaikan kerjasama bisnis di masa silam dengan Casarius, saat itu hidup Jordan penuh ketegangan. Kali ini demi mendapatkan hasil yang belum jelas di masa depan, yaitu balasan utang budi dari Daniel Alferic atas bantuan besarnya ini, maka Jordan cukup nekat mempertaruhkan ketenangan hidupnya dan kembali memasukin rumah itu lagi. Masalahnya yang akan Jordan hadapin adalah wanita tua yang super duper liciknya. Dominic mah udah terbiasa dengan berbagai intrik, dan untuk drama sekecil ini manalah mungkin gak terbaca olehnya bahwa ada maksud lain dari kedatangan Jordan Fernandez. Yang sudah jadi rahasia umum, sebenarnya Jordan telah berpihak pada Alferic. Namun Dominic siap memutarbalikkan keadaan dengan justru akan memanfaatkan situasi agar Jordan gak menyadari telah buat suatu kesalahan yang dianggap melanggar kode etik mereka untuk gak saling senggol. Dan saat ini bisa dibilang Jordan termasuk sudah terlalu ikut campur di konflik antara Alferic dan Casarius. Pastinya Dominic pun tahu jelas apa yang dipikiran Jordan, yaitu bagaimanapun Alferic adalah pemilik sah semuanya. Namun untuk berharap sepenuhnya pada Alferic di masa depan, sepertinya itu akan menjadi hal yang cukup naif. Karena saat ini Alferic hanya sekedar namanya aja, sedangkan yang pegang kendali semuanya justru masih berada di tangan Dominic Casarius. Maka Dominic siap menyambut Jordan dengan senyum liciknya, seakan menerima kelinci gemuk yang siap masuk jebakan. Karena Dominic sudah mengatur semuanya dengan sangat rapi, dimulai dari memberikan Cassandra minuman teh yang telah dicampur sesuatu, supaya nantinya Cassandra merasakan tubuhnya terasa lemas dalam beberapa jam. Selain itu, Dominic sudah memerintahkan asisten terpercayanya untuk terus memantau CCTV, dan semua harus dipastikan mengalir secara natural. Mari kita ke sesi prediksi ya, kira-kira rencana licik apakah yang sedang dimainkan oleh Dominic? Pertemuannya dengan Jordan seakan berjalan lancar. Dominic mendengarkan dengan fokus semua pengajuan proposal dari Jordan. Untuk keputusannya, Dominic menyatakan perlu waktu mengkaji ulang rencana kerjasama bisnisnya. Lalu pembicaraan pun selesai. Saat itulah Jordan siap beraksi dengan misinya, permisi ke kamar mandi atau cuma berjalan santai menyusuri rumah itu tanpa pengawalan. Di saat yang sama, Cassandra mendapatkan kabar kalau suaminya Ares Alferic terpaksa mengingkari janji untuk pulang. Padahal Cassandra udah menunggu sedari tadi, dan kabar yang didapat cuma telepon minta maaf. Alasannya kerjaan masih numpuk dan gak enak sama mama yang selama ini sudah terus melakukan banyak hal untuk membantu urusan Alferic. Cassandra sangat tahu ini semua hanyalah akal-akalan licik si mertua tiri agar Ares terus sibuk dan gak punya waktu mengurus hal darurat terkait Axel. Maka Cassandra memutuskan harus protes secara langsung ke Dominic. Nah, prediksi kita guys, di langkahnya ini kandungan sesuatu di teh yang diminumnya tadi mulai bekerja. Kepala Cassandra sedikit pusing, tubuhnya terasa lemas, dan saat itulah Cassandra berpapasan dengan Jordan yang sedang coba memantau mencari yang harus ditemui. Kemungkinan pada saat itu Cassandra hampir terjatuh. Maka seperti di film-film ya, Jordan membantunya tanpa menyadari, semua terekam di CCTV dengan tampilan seakan Jordan sedang memeluk Cassandra. Kalau alurnya kayak gini sih udah kayak sinetron lain ya pada umumnya. Fitnah terus jadi ancaman. Prediksi lanjutan, Jordan gak berhasil menyampaikan apapun pada Cassandra seperti permintaan Daniel, karena sang nyonya rumah terlalu lemah untuk mendengarkan ocehannya. Yang ada saat itu Dominic keburu muncul dengan drama liciknya, seolah begitu kagetnya mempertanyakan apa yang sedang mereka lakukan, seolah memergokin pasangan berselingkuh.
Wadidaw ya, Jordan sangat panik dan sebisa mungkin mengelak sekaligus menjelaskanlah kronologisnya. Namun rekaman CCTV hanya menampilkan seolah Jordan sedang mencoba melecehkan Cassandra. Nah, Dominic pun mengeluarkan ancamannya akan memberitahukan hal ini pada Ares Alferic dengan resiko hubungan pertemanan Jordan dan Ares akan hancur. Bahkan dipastikan bisnis Fernandez akan kena dampaknya. Kebayang ya, Jordan akan memucat dan memohon nih pada Dominic untuk membantunya. Nah, semua sudah dalam genggaman Dominic. Hal ini akan tetap tersimpan asalkan Jordan ganti keberpihakan pada Casarius. Dominic akan memberikan keuntungan lebih. Bisnis Jordan akan makin lancar. Rencana kerjasama bisnis pun akan diterima. Namun syaratnya, Jordan harus memberitahukan semua rencana duo Alferic dan Jordan harus berhenti membantu apapun terkait Alferic. Nah guys, kalau prediksi ini jadi kenyataan, dipastikanlah hubungan Fatah dan Zara akan makin eceran. Mereka akan makin sulit dipersatukan karena Amanda dan dia sudah buat pertemuan. Dua emak ini bertemu dengan sama gengsinya. Dia jauh lebih tegas ya, meminta Amanda untuk juga mengatur Fatah agar nggak terus mengejar Zara. Sebagai seorang ibu ya, dia udah sakit hati lah kekurangan putrinya seolah jadi direndahkan hingga hanya harus Zara yang mesti menghindar. Maka di penutup pembicaraan mereka, dia lagi-lagi menekankan agar Amanda pun harus meminta hal yang sama ke Fatah, yaitu harus berhenti mengejar Zara.